Gua pertama datang dengar lu ngomong Ko Ivan baru kali ini masukin ikan lokal ke kolam legendnya. Langsung goyang gua. Menurut lu gimana? Lu pertama kali datang ke kolamnya Pak Dua Ivan, overall yang lu lihat itu apa? First impression lu lihat kolam ini? First impression yaitu overall ikannya shine. Kemudian kolamnya tuh jernih. Harapan lu sama ikan ini gimana kok? Saya melihat ikan ini karena dari pukurin yang sangat rapi, warna yang rata. Ikan ini di tangan yang benar bisa fight GC di future. Mungkin ya ikan ini harus fightnya harus di size yang 80 up. Ini kan ikan lokal. Kenapa dari dulu itu nggak pernah beli? Apakah sekarang itu ikan lokal itu sudah naik level atau gimana sih? Sampai tiba-tiba, oke lah ikan lokal. Iya, aku rasa gitu ya. Kan lihat. Overall mega jumbo setahun di sini. Good, kan? good, so far good. Di sini sekarang berarti komposisinya grow-nya pakai gubah. Grow-nya pakai gubah. Grow-nya gubah. Color-nya pakai legend. Terus balik lagi sama gue Ivo di Java Koi Playground. Kali ini gue bareng sama Ko Cuncun dari Majestic. Dia hari ini lagi mau pamer. Visit. Lu visit apa pamer? Pokoknya gue Visit anak gua. Oh, visit anak. Visit anak gua Lu ini. kan nggak pernah nih ngontenin ikan-ikan lu di customer. Gak pernah. Ini baru kali ini kayaknya. For the first time ya. Ya kan? Nggak pernah kan lu? Gak pernah. Nggak pernah. Kenapa kayak gitu? Lu aja ngomong deh. Wah ini gua pertama datang dengar lu ngomong Ko Ivan baru kali ini masukin ikan lokal ke kolam legendnya. Langsung goyang gua. Kaget. Kaget dan sebenarnya ya ini adalah Tategoy yang memang terpilih pada saat itu adalah ikan terbaik yang kita breed. Dan ya memang sangat happy kalau Ko Ivan bisa keeping ikan ini sampai ke ukuran seperti yang gini nih. Kebanggaan ya? Ini kebanggaan. Dan akan menjadi ikon, bro. Jadi kalau belum tahu, ini adalah di kolamnya Pak Dua Ivan. Salah satu pemain kontes koi terbaik lah, salah satu. Boleh dibilang ya jarang sekali ketemu orang yang bawa ikan dari rumah. Ke arena kontes dan GC. Nah ini kolamnya. Jadi sepanjang gua main di sini, kalau gua bilang bos beli koi lokal, bos dia nggak pernah mau dia. Nggak pernah mau dari dulu tuh. Nah tiba-tiba kaget. Niko juga kaget. Oh. Iya makanya kan kita harus konten ke sini, harus tunjukin gitu kalau ikan Indonesia itu udah nggak kayak dulu lagi. Udah better, lebih baik gitu. Sebenarnya semakin maju kok semuanya. Semakin maju. Secara general semakin maju. Lu bisa ceritain sedikit kok. Ini ikannya apa, bloodline-nya gimana, umurnya berapa, kelebihan ikannya apa? Ini ikan lahirnya tuh harusnya di tahun 2024 Desember. Lahirnya. Berarti sekarang udah mau masuk Mei ya. Kita katakan 1,5 tahun lah. Lebih kurang mau masuk 1,5 tahun umurnya. Dan sekarang size-nya kita bisa lihat kan sekitar 65 bu. Dan pada saat kirim ke sini sebenarnya size-nya itu udah hampir mendekati 60 cm. Jadi ini ikan di auction dan nilai auctionnya waktu itu hanya 50 juta. Udah dapet nih karasi sebagus ini. Kemudian di keeping sama Ko Ivan tuh baru 2 bulan ini. Baru 2 bulan ini. Jadi bloodline-nya ini saya cross menggunakan Yellow Monkey Dainichi. Betinanya apa jantan itu? Betinanya. Jantannya itu adalah cross line dari Golden Lion. Yang mana Golden Lion ini adalah hasil dari anakan saya sendiri. Line yang diturunkan, male-nya saya simpan untuk di cross lagi dengan si Dainichi female ini. Sehingga ini masih dapat bloodline-nya itu half Golden Lion, half Yellow Monkey. Sehingga head shape, body shape-nya boleh dilihat sendiri ya.
Harapan lu sama ikan ini gimana kok? Saya melihat ikan ini karena dari pukurin yang sangat rapi, warna yang rata, ikan ini di tangan yang benar bisa fight GC di future. Mungkin ya ikan ini harus fight-nya harus di size yang 80 up. Oh, berarti ini target lu memang GC all size. GC all size. Iya, karena kita udah tahu kan kolamnya. Kita udah tahu yang pegang siapa. Oke. Ya kan? Itulah yang membuat kita semakin optimis kalau ikan Pasti bisa ini ya? bisa. Oke, sekarang gantian gue yang iklan. Tadi habis iklan dia, sekarang gue yang iklan. Menurut lu gimana? Lu pertama kali datang ke kolamnya Pak Dua Ivan, overall yang lu lihat itu apa? First impression lu lihat kolam ini? First impression yaitu overall ikannya shine. Ya. Overall ikannya shine, kemudian kolamnya tuh jernih. Oke. Jadi dalam segi kesehatan ikan tuh overall tuh aktif. Biasanya tuh kita ke rumah orang atau kita gak usah bilang rumah orang atau apa, kita bilang kolam kita sendiri aja. Kadang segitu banyak ikan besar ini pasti ada satu atau dua yang parkir, ataupun yang kayak mau sinking lah, mau apa kita. Sering kali terjadi ya. Tapi ini ya kita boleh dikatakan ikannya sangat sehat dan aktif. Overall oke ya? Overall very good. Ya, terus soalnya dia kaget, sama tadi dia mau konten, katanya mau konten filter. Lo bisa lihat filternya keadaan. Kagak bisa buka filternya. Gue bingung, gue tanya gimana lu bersihkan filter, katanya apa? Gue gak pernah bersihkan filter, Cun. Terakhir bersihin ganti filter mat kapan gitu ya? 2 tahun lalu? Lebih ya? Gue terakhir kali bongkar chamber itu, gue sendiri yang bongkar soalnya. Gue terakhir bongkar itu sekitar 2 tahun lalu lah, 2 tahun lebih. Gimana konsepnya itu, bro? Itu kalau konsepnya itu gue bikin sistemnya itu tuh karena gue sama Ivan tuh percaya kalau media filter itu kalau dibongkar itu pasti ada trouble ya kalau dia habis bongkar. Bener, karena kan bakterinya pasti terganggu. Nah, gue di sini cuma maintenance-nya aja, bakterinya gue pakai si Pristine, gue tuangin terus aja sebulan sekali biar dia ngurangin lumpur. Oh, itu ngurangin lumpur? Ngurangin lumpur. Jadi resiko mampetnya kecil banget. Oh. Iya, itu baru tahu bisa begitu. Ntar banyak main ke Java ya. Kayaknya gue order deh 1 dus. Itu jadi konsepnya emang gue bikinnya kayak gitu. Makanya tadi tuh mau konten media filter gue nggak bisa dibuka. Media filter terakhir gue buka tuh 2 tahun lebih lah. Terakhir gue buka. Sama itu apalagi sekarang udah ada RDF. Udah makin nggak bisa dibuka. Nih. Bingung gue baru kali ini lihat konsep filter yang nggak bisa dibuka, nggak bisa dibersihkan. Nggak bisa dibuka, nggak bisa dibersihin, benar. Ini kali pertama, tahu nggak, semenjak... Ada GC lagi? Iya, itu dia. Itu udah nggak bisa dibantah, itu dah. Berarti konsepnya bener, jangan cuci filter. Jangan cuci. Tapi sesat gak sih? Kok merasa rada... Aliran orang beda-beda. Aliran orang beda-beda. Gue kalau 3 bulan filter gue gak di backwash, gak dibersihkan aja, gue... Tapi nanti lu harus coba deh, lu harus coba. Makanya gue ngajak lu kesini ya, itu buat ngasih lihat juga. Ada beberapa sistem yang ini udah berjalan di tempat yang Pak Dua Ivan tuh udah lama banget. Tapi ini ya terbukti ya. Gue terbukti dalam segi yang terbukti yang gue lihat, kondisi ikan yang shining, berisi, lu lihat bodinya, lu lihat semuanya ini. Ini adalah bukti nyata. Betul. Ya, cara perawatan ya masing-masing sih ya. Ya. Jadi abis ini gue mau nanya sama Pak Dua Ivan, gue bisa nanya kenapa akhirnya dia memutuskan oke, ini ikannya dari Majestic masuk ke sini. Ikutin terus videonya. Sekarang udah sama yang punya kolam. Ini adalah kok ikan, kita ngomong apa ya, ternakan Indonesia yang pertama masuk sini. Ada angin apa nih tiba-tiba mau masukin ikan ini nih? Iya, pasti objektif ya, saya lihat ikannya dulu. Jadi waktu di auction ini kan lihat ikannya, karakternya itu kan kayak si Super Mango, kepalanya ya, head shape-nya ya. Ya. Terus kemudian bentuk shoulder-nya, cutting di kepalanya itu kalau yang udah tahu apa Super Mango pasti tahu. Kemudian fukuringnya juga rata. Terus warnanya dari kepala sampai ekor sampai sirip kan full, semuanya rata ya, rata. Kemudian ya tahu suka lihat kontennya Ko Cuncun juga, gimana facility-nya, kemudian gimana dia indukannya, yang pasti kan seperti ini harus lihat juga setanya bloodline-nya apa, dari indukannya apa gitu. Habis itu ini kan ikan lokal, kenapa dari dulu itu nggak pernah beli
apakah sekarang itu ikan lokal itu sudah naik level atau gimana sih sampai tiba-tiba oke lah ikan lokal? Iya, aku rasa gitu ya. Kan lihat juga dari beberapa konten juga di beberapa breeder ya lokal itu sudah lihat progresnya bagus-bagus lah. Di Blitar juga banyak ikan lokal yang bagus. Kemarin yang Java ambil itu Sabikoyo juga itu bukti bahwa nggak bisa dipandang sebelah mata untuk ikan lokal Indonesia gitu. Oke. Ya, cuma proses. Aku rasa proses dan pasti suatu hari pasti bisa mengejar kok. Oh iya, kita harus optimis lah. Gila, jawabannya diplomatis sekali Bapak ini ya. Diplomatis banget jawabannya, cari aman dia. Oke, next ini ikan kita mau apa? Targetmu mau apa nih di ikan ini? Yang pasti harus survive dulu. Oke, ya benar sih. Hidup dulu. Ya, hidup. Oke. Nanti kita lihat pasti. Saya akan keeping ya sebaik-baiknya lah. Nanti kita lihat kalau memang dia udah siap, posisi siap, kita bawa nanti ke show. Oke. Kan progresnya udah kelihatan. Ini masuk bulan Februari tanggal 20-an lah. Tapi ini karakternya kayak import atau kayak lokal menurutmu? Kayak import. Kayak import ya? Oh ya. Oke, sekarang kita masuk ke how to, gimana cara kita menuju biar bisa show? Yang pasti daily ya. Pasti daily maintain dari pakannya. Nah ini kan kalau kita lihat terutama karasi ini kan rentannya dia bocor, ada beni apa, tapi dilihat so far kan nggak masalah. Sedangkan kolam ini kan mix ya, mix sama gosanke juga, jadi harus hati-hati juga saat kasih makan untuk porsi color dan segala macam kita harus jaga. Juga ini kan kalau dari pertama datang ini warna kuningnya dia semakin naik nih. Oke. Jadi kita siapin terutama body dan juga nanti shiningnya ya. Oke, ini juga sekalian kita bisa dibilang ulang tahun sudah lewat. Ulang tahun Mega Jumbo pertama kali kesini Januari ya? Januari. Ya, Januari. Sekarang udah bulan April. Ya, anggap aja ulang tahun. Overall Mega Jumbo setahun di sini. Good, so far good. Di sini sekarang berarti komposisinya grow-nya pakai gubah. Grow-nya gubah. Gubah. Colornya pakai legend, terus sama Mega Jumbo juga. Oh, Mega Jumbo juga. Overall gimana? Oke sih. Ini dilihat kan airnya juga bisa lihat kan. Ya. Bening ya? Iya. Bening. Terus grow-nya ada masalah? Ya, dilihat. Color ada masalah, color nih. Soalnya banyak orang ngomong kalau grow-nya kecepatan, colornya keteteran. Oh ya pasti. Kalau koi kan mesti dilihat itu ya. Nggak kayak ikan lain yang kita bisa geber pakan, nggak, kita perhatiin komposisi pakannya juga. Oke, jadi ini dia kolam Pak Dua Ivan yang baru aja kejebolan ikan ternakan Indonesia 1 ekor di sini. Terus sama tadi ada review dari Mega Jumbo. Berarti sekarang masih lanjut terus ya? Masih. Masih lanjut terus nih di Mega Jumbonya. Terus nanti next tahun ini berarti udah mulai ada amunisi baru di luar, ya kan? Itu pokoknya ada lah ikan di luar lah. Yang penting ada lah amunisi di luar. Oke deh, jadi thank you Mas ya udah kesempatan main ke sini. Jadi sekian aja video dari gua, sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.